Maka karpet super merah yang sedang dibentangkan oleh Jokowi kepada asing ini sebenarnya tak akan menarik lagi bagi mereka. Cadangan konsentrat yang masih harus dibawa ke luar negeri untuk diolah di sana begitu terus sampai cadangan emas Freeport habis. Setelah habis, konsesi akan dikembalikan ke negara kita. Ironis bukan? Lalu apa untungnya buat Indonesia? Bukankah investor juga harus mengembalikan modal-modal yang sudah diberikan kepada IKN, lalu berharap mendapat keuntungan semaksimal mungkin dari sana? Lagi-lagi, Jokowi ugal-ugalan. Jokowi resmi memberi hak guna usaha atau HGU Ibu Kota Nusantara atau IKN ke investor hingga 190 tahun untuk 2 siklus. Ini artinya asing boleh menguasai lahan-lahan, industri, pembangunan, gedung, hingga fasilitas di IKN hingga hampir 2 abad lamanya. Ini bahkan baru pertama kali sebuah negara di dunia memberikan konsesi kepada asing lebih dari 1 abad atau 100 tahun. Inggris memang pernah memberi konsesi kepada asing, tapi hanya 100 tahun, dan itu bukan ibu kota negaranya yang dimana semua hal-hal strategis ada di sana. Bayangkan, negara kita saja saat ini masih berusia 78 tahun. Masih butuh seperempat abad lagi agar penuh 1 abad. Tapi, kita harus menyaksikan IKN dipenuhi oleh investor asing gara-gara digadaikan oleh penguasa untuk memenuhi ambisi dan menutup rasa malu. Hitungan ini bisa lebih parah karena jika seandainya investor asing ada yang menanam investasinya tahun 2100 nanti, maka artinya dia bisa punya hak HGU hingga tahun 2300 di IKN nantinya. Bukankah ini artinya kita sengaja memberi negara kita untuk dijajah kembali dengan dalih investasi asing? Bagaimana mungkin kita mengulang kembali kebodohan-kebodohan masa lalu kita biarkan hadir di negara ini? Ironis bukan? Lalu apa untungnya buat Indonesia? Bukankah investor juga harus mengembalikan modal-modal yang sudah diberikan kepada IKN, lalu berharap mendapat keuntungan semaksimal mungkin dari sana? Kita tidak bodoh lah. Ambisi ini jelas sangat jauh dari akal sehat dan logika manusia. Ugal-ugalan penguasa ini makin tak terkendali lewat Perpres nomor 75 tahun 2024. Perpres ini berisi 14 pasal mulai dari penyediaan fasilitas hingga perizinan. Perpres yang melengkapi Undang-Undang IKN ini juga melabrak Undang-Undang Agraria yang telah diwariskan oleh pemerintah sebelumnya di mana batas maksimal HGU adalah 60 tahun. Bagi saya, Perpres ini adalah bentuk rasa panik seorang Jokowi karena sepinya investor yang masuk ke IKN. IKN sudah tidak laku, IKN membosankan, IKN bahkan tidak menarik di mata para pemilik modal asing. Jokowi panik karena sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang, pembiayaan IKN masih bersumber dari APBN. Lebih dari 80 triliun rupiah sudah digelontorkan ke IKN selama 2 tahun terakhir tanpa ada uang dari investor mengalir ke sana. Alhasil, investor dalam negeri ditodong agar melakukan groundbreaking di IKN, apalagi APBN sedang kondisi bocor sana, bocor sini. Padahal, IKN butuh anggaran yang sangat besar, 466 triliun, dan angka ini akan terus semakin bertambah seiring dengan inflasi yang semakin meningkat, fluktuasi kebutuhan, tenaga sumber daya manusia, dan biaya tak terduga lainnya. Lalu, kemana investasi asing yang dulu digembor-gemborkan Jokowi? Kemana investor dari Uni Emirat Arab, investor dari Cina, investor dari Uni Eropa, dan Amerika yang dulu kabarnya sudah pernah jalan-jalan ke IKN difasilitasi oleh negara kita? Mungkin dulu investor ini tertarik sebelum pesta politik 2023 menuju Pilpres 2024. Mereka melihat ada harapan dengan situasi politik yang stabil, cukup untuk mendukung niat menanam modal di IKN. Proyeksi ini jelas sudah diperhitungkan dengan matang, karena sudah banyak yang bertanda tangan untuk bekerja sama dengan pemerintah. Tapi, investor tetaplah investor. Mereka lebih cerdas dan lebih paham memprediksi soal masa depan.
Mereka tidak mungkin mau menaruh secara sembarangan dana mereka di sebuah negara yang situasi politiknya lagi kacau, penegakan hukum yang lemah, iklim investasi yang tak menentu, apalagi korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin merajalela belakangan ini. Apalagi soal pembungkaman hak berpendapat dan berdemokrasi yang makin merajalela membuat investor asing jelas berpikir berkali-kali untuk membawa modalnya masuk ke IKN hari ini. Maka karpet super merah yang sedang dibentangkan oleh Jokowi kepada asing ini sebenarnya tak akan menarik lagi bagi mereka. Investor jelas akan berpikir dan bertanya, mengapa harus sampai 190 tahun? Ini jelas sebuah keanehan yang luar biasa. Bagi investor, ini artinya sebuah proyek ini sangat tidak visible secara ekonomi, keuangan, apalagi soal profit yang dihasilkan karena butuh waktu pengembalian modal yang sangat panjang. Ini artinya investor yang sekarang butuh minimal 5 generasi agar modal yang ditanamkan mencapai break-even point. Emang ada yang mau? Saya khawatir ada upaya kesengajaan untuk mengembalikan negara ini ke tangan penjajahan masa kini sebagaimana dulu kita pernah dijajah oleh VOC milik Belanda. Produknya memang bukan rempah-rempah lagi, tetapi menguras uang negara, membawa keuntungan sebanyak-banyaknya dari proyek yang dikerjakan di IKN kembali ke negara asalnya. Kita mesti belajar dari Freeport. Hingga hari ini, izin operasionalnya tak bisa lepas dari Amerika Serikat. Tahun 91, Freeport mestinya hengkang dari bumi cendrawasih sesuai perjanjian kontrak sejak tahun 1967. Tapi karena alasan dan kepentingan politik pemerintah jangka panjang, maka Freeport diperpanjang izinnya hingga tahun 2021. Lalu Anda kira tahun 2021 Freeport pergi? Enggak. Jokowi malah memberi perpanjangan izin hingga tahun 2041 dan baru-baru ini diperpanjang menjadi tahun 2061 dengan iming-iming tambahan saham dan smelter yang harus dibangun di Indonesia. Nyatanya, 2 tahun sudah berlalu dari tahun 2021, smelter itu tidak jadi dibangun, entah di mana bentuknya. Cadangan konsentrat yang masih harus dibawa ke luar negeri untuk diolah di sana begitu terus sampai cadangan emas Freeport habis. Setelah habis, konsesi akan dikembalikan ke negara kita. Lalu kita dapat apa? Kita dapat tanah bekas galian. Kita dapat kubangan raksasa atau kubangan terbesar di dunia di mana kita tak lagi bisa mendapat apa-apa dari sana. Kita tinggal gigit jari karena mereka bergelimang emas dari tanah yang kita berikan sendiri. Bodohnya negara ini. Kita mestinya bisa belajar dari sana. IKN tidak untuk diobral sana, diobral sini. IKN mestinya dibangun sesuai dengan marwah bangsa kita agar ketika kota ini dibangun, kita memiliki kebanggaan dan menjadi ikon yang kita bangun dengan keringat dan usaha sendiri, bukan dengan meminta-minta atau mengemis kepada asing. Jangan biarkan negara ini kembali dijajah oleh asing. Kita sudah cukup lama menelan pil pahit masa penjajahan era Belanda, Jepang, Inggris, dan perusahaan-perusahaan asing yang mengeruk sumber daya alam kita hingga sekarang. Andai IKN tidak berjalan sesuai target, maka jujurlah kepada rakyat. Lalu kita bermufakat untuk mencarikan solusi terbaik bagi negeri ini. Ibu kota tak harus dibangun dengan terburu-buru karena kita ingin IKN selesai dengan wajah keindonesiaan kita tanpa menghadirkan neokolonialisme di bumi Nusantara kita. Saya John Sitorus, Insight.